Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan mata kuliah pengantar ilmu manajemen dengan dosen Novitasari Esos MM. Kami yang beranggotakan saya sendiri Aprihani Dwi Anggraini sebagai moderator dan pemateri, dan Gizela Sinaga sebagai pemateri, dan Selvia Yuspita sebagai pemateri. Materi yang pertama yaitu model kontrol umpan balik akan dibahas oleh Gizela Sinaga. Perkenalkan, nama saya Gisela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kontrol atau pengendalian. Kontrol atau pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam suatu organisasi sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam pengendalian ini, manajer bertugas untuk mengevaluasi serta memantau apakah organisasi beserta anggotanya sudah menjalankan kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kontrol keuangan akan dibahas oleh Gisela Sinaga. Kontrol keuangan. Kontrol keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki perusahaan. Kontrol keuangan tidak hanya menginformasikan apakah keuangan dalam posisi yang baik, tetapi juga bisa menjadi indikator berguna yang menunjukkan permasalahan kinerja lainnya. Mengatur keuangan perusahaan tidak sesulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Hal ini dikarenakan keuangan sangat rentan terhadap manipulasi. Selanjutnya materi yang ketiga dan keempat akan dibahas oleh Selvia Yuspita, yaitu filosofi yang berubah-ubah, dan yang keempat manajemen kualitas total. Saya akan membacakan materi yang ketiga, filosofi kontrol yang berubah-ubah. Berkenaan dengan pergerakan menuju partisipasi dan pemberdayaan pegawai. Banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol desentralisasi daripada hierarki. Kontrol tersebut mewakili filosofi budaya perusahaan yang berbeda. Pendekatan hierarki virus, pendekatan desentralisasi. Kontrol hierarki merupakan penggunaan aturan, kebijakan, hierarki wewenang, dan alat formal lainnya untuk memengaruhi perilaku pegawai dan menilai kinerja. Kontrol desentralisasi merupakan penggunaan nilai budaya perusahaan, tradisi, keyakinan, dan kepercayaan dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Manajemen buka buku, berbagai informasi keuangan dan hasil-hasilnya dengan semua pegawai di organisasi. Manajemen ini membuat pegawai mempelajari sendiri melalui grafik, gambar, rapat, dan sebagainya. Manajemen ini juga akan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila mencapai kesuksesan. Materi keempat, manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total adalah komitmen seluruh anggota perusahaan untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. 1. Teknik-teknik TQM. A. Siklus kualitas. B. Tolak ukur. C. Six Sigma. D. Pengurangan siklus waktu. E. Perbaikan terus-menerus. 2. Faktor-faktor kesuksesan TQM. Faktor positif. 1. Tugas-tugas yang akan menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. 2. TQM berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. 3. Keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. 4. Partisipasi dan kerja tim digunakan untuk menghadang permasalahan yang signifikan. 5. Perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Faktor negatif. 1. Ekspektasi manajemen biasanya tinggi.
2. Manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang. 3. Para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. 4. Pemimpin serikat pekerja tidak disertakan dalam diskusi kendali mutu. 5. Manajer menangguh inovasi yang besar dan dramatis. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu yang terakhir, akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tren dalam kendali mutu dan keuangan. Materi yang kelima yaitu tren dalam kendali mutu dan keuangan. Banyak perusahaan menjawab realitas ekonomi yang berubah-ubah serta kompetensi global dengan menilai kembali manajemen dan proses-proses organisasinya. Sendiri diantaranya mekanisme kontrol. 1. Kualitas internasional. Daya dorong untuk melakukan manajemen kualitas di Amerika Serikat adalah signifikasi yang meningkat dari ekonomi global. Standar ISO 9000 merupakan standar yang merupakan hasil dari konsensus internasional tentang syarat manajemen kualitas yang baik, sebagaimana yang diuraikan oleh International Organization for Standardization. 2. Sistem kontrol keuangan baru, pertambahan nilai ekonomis atau EVA, pertambahan nilai pasar atau NVA, dan pembiayaan berbasis aktivitas atau ABC. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.